Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Pagi hari ini kita mengikuti doa pagi. Kita mau mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan pada kita semua pagi hari ini. Kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan dalam doa kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami boleh menikmati hari yang indah, hari yang baru yang Kau sudah jadikan pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapa. Kami minta perkenanan-Mu turun atas kami di pagi hari ini. Bahkan di sepanjang hari ini Tuhan, ketika kami berjalan, pimpin dan bimbing hidup kami. Roh Kudus yang membimbing hidup kami. Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus saja yang menjadi sumber pertolongan bagi hidup kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami mau menyerahkan segenap keberadaan kami hanya ke dalam otoritas kuasa-Mu. Penjagaan pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bagai padang gersang. Amin. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama mari kita katakan kembali, seperti rusa yang haus. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bersama, bagai padang gersang. Amin. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan bersama, hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
menjadi pengakuan dan kerinduan kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Mari katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Jamah kami ya Tuhan pagi hari ini. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Katakan bersama, bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapannya. Hanya Engkau, hanya Engkau. Sembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, oh hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari puji sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, haleluya. Puji syukur nami naikkan, haleluya. Syukur bagi Allah kami, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Biar kemuliaan-Mu terus hadir dalam hidup kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan mengiringi kehidupan kami, membimbing hidup kami di sepanjang hari ini. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur mari bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Yes, amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku katakan Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Yesus, ku menyembah-Mu. Terus berjalan dengan kami di sepanjang hari ini ya Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam otoritas kuasa-Mu di sepanjang hari ini. Bimbing dan tuntun hidup kami ya Roh Kudus. Sebentar biarlah kebenaran firman-Mu memberi kekuatan buat hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ada satu musuh terbesar sebenarnya. Dan itu bukan iblis. Musuh terbesar itu adalah manusia itu sendiri. Diri sendiri. Itulah kunci yang paling utama di mana seseorang itu binasa atau tidak. Sebab keputusan terakhir ada pada diri sendiri. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan teladannya, gambar dan rupa Allah, sehingga manusia bisa memutuskan segala sesuatunya, tetapi harus bertanggung jawab atas setiap keputusannya. Inilah yang akan kita renungkan pagi hari ini, saudara. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga,
Terima kasih untuk kesempatan yang masih ada, waktu yang masih kami miliki. Ampuni segala keterlambatan kami untuk berubah. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Biarlah kami belajar lagi dengan sungguh-sungguh untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, musuh terbesar itu, masalah terbesar itu bukan berasal dari luar sebenarnya. Berasal dari dalam diri sendiri. Ini seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Orang berpikir faktor luar yang menentukan bagaimana kita hidup. Tidak, justru dari dalam. Faktor luar hanya memberi impuls, memberi trigger, memberi masukan, hanya menggoda. Iblis hanya menggoda, saudara. Iblis tidak bisa memaksa kita supaya jadi orang jahat, nggak bisa. Keputusan di tangan kita. Sebaliknya Tuhan juga tidak bisa, bukan tidak bisa, Tuhan tidak mau memaksa setiap kita. Memaksa itu maksudnya mengambil alih kesadaran manusia, tidak. Tapi memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Artinya yang bertanggung jawab kita, karena kita yang memilih. Itulah sebabnya seseorang yang bijaksana, ia akan berpikir jauh ke depan, kepada kekekalan, kepada hidup kekal, kepada perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Kalau kita hidup di bumi ini penuh masalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan, bahkan dalam pelayanan sekalipun ada masalah, saudara. Tapi masalah itu pasti berlalu suatu hari. Karena semua yang di bumi ini kan fana. Sementara kita hidup dalam kefanaan, sebenarnya kita sedang menuju perjalanan, menuju kekekalan. Nah, kita harus bersiap-siap menggunakan semua yang fana ini untuk menyambut kekekalan. Dan satu hal yang sangat merintangi diri sendiri, yang tidak mau bertobat. Makanya firman Tuhan berkata, tanggalkan beban dan dosa dan berlari-lari ke depan menuju tujuan akhir. Kan begitu. Jadi bagaimana kita ini mengalahkan diri sendiri? Ya. Disitulah bedanya satu orang dengan yang lain. Seorang pelayan Tuhan yang baik dengan pelayan Tuhan yang tidak baik. Seorang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Itu di situ. Ya. Jadi makanya kalau seseorang ingin menjadi anak Allah yang maha tinggi, ia harus mematikan egonya. Ia harus menomorsatukan kepentingan Tuhan. Jika tidak, maka semuanya itu hanya performance, hanya penampilan. Ya. Pelayan Tuhan yang sejati itu tidak melayani demi sesuatu, demi panggung, demi pujian orang, demi membentuk persepsi supaya aku dianggap orang baik, orang yang rohani, demi validasi pribadi, tidak, tapi demi kemuliaan Tuhan. Nah, disitulah sebenarnya ego itu harus dimatikan. Sebab jika tidak akan bisa melayani Tuhan dengan benar. Seperti Yohanes yang menyadari apa misinya di dunia ini. Yohanes 3 ayat 30. Ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang utama itu Tuhan, bukan ego. Kalahkan ego kita, saudara. Makanya ya, coba kita evaluasi diri sendiri, saudara. Apakah saudara itu seorang yang defensif atau tidak? Defensif itu takut disalahkan, sehingga pikirannya negatif terus. Ya, ketika ditanya baik-baik,
kenapa kamu belum makan? Wah, aku tadi membela diri gitu, padahal cuma pertanyaan biasa. Kenapa kamu tadi telat? Wah, tapi telat tadi sebenarnya nggak telat. Saya itu tadi di jalan ini itu membela diri. Mestinya, ya maaf, telat karena di jalan ini. Nah, biasa saja gitu. Kan kelihatan kalau orang defensif. Membela diri seolah-olah pertanyaan sederhana saja dianggap menyerang. Mungkin orang-orang seperti ini dibentuk oleh pengalamannya ya. Ya diperlakukan tidak adil, ya diperlakukan keras, dipersekusi dan sebagainya. Tapi pagi ini firman Tuhan mengatakan kalau kita mau melayani Tuhan, matikan ego kita. Sehingga trauma-trauma itu tidak harus terjadi dalam hidup kita. Ya. Jangan tersinggung saat ditegur atau saat tidak dipakai. Orang yang tersinggung itu menandakan egonya masih hidup. Tidak bisa melayani Tuhan. Sebab, saudara, apapun yang kita lakukan ini, kalau di mata orang yang negatif pasti salah. Dan mereka pintar membawa justifikasi atau penjelasan bahwa kita salah. Nggak masalah, saudara. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mungkin menyenangkan 10 orang, 10-10-nya senang. Tidak mungkin juga. Satu diantaranya berbeda pendapat, ada yang menentang. Itu pasti terjadi. Makanya melayani Tuhan itu tidak gampang. Sebenarnya kita semua itu harus melayani Tuhan. Bukan melayani di gereja saja, bukan. Melayani Tuhan. Artinya hidup kita itu harus menyenangkan Tuhan. Nah, dalam rangka menyenangkan Tuhan itulah seringkali kita dihadapkan pada tantangan-tantangan, ujian, masalah-masalah, bahkan serangan-serangan terhadap pribadi sekalipun. Nah, disitulah kita diuji supaya kita tidak mengutamakan ego kita. Kita harus memikirkan hal yang jauh lebih besar, pekerjaan Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa, menjadi berkat bagi sesama, bahkan yang menyakiti kita. Mungkin dia belum mengerti, mungkin dia sedang banyak masalah. Biarlah suatu hari dia sadar dan dia bertobat. Biarlah nanti suatu hari kita menyadari bersama-sama, dulu kok kita begitu ya. Kan begitu. Sebenarnya ego yang besar itu, secara tidak langsung ia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Tuhannya dirinya sendiri. Bagaimana seseorang memanggil Tuhan, tapi menganggap dirinya sendiri juga Tuhan? Tuhan yang harus dilayani, yang harus dipuaskan. Makanya gampang tersinggung, defensif, tidak taat sama pimpinan, ya kan? Makanya bahkan berbuat jahat untuk kepentingannya diri sendiri. Semua ini terjadi hanya karena satu hal. Manusianya yang tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Padahal iman itu menyerahkan diri. Artinya, menyerahkan diri kepada yang dipercayainya. Itu ya saudara ya. Mari kita bertobat lagi. Coba kita evaluasi secara jujur setiap kita. Apakah ego kita itu masih hidup atau tidak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pencerahan di pagi hari ini. Kami semua ditegur dan diajar agar kami bisa menjadi anak-anak Bapa di surga yang berkenan. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula, GMM, dan seluruh pelayan Tuhannya, juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, jadikan kami semua keluarga di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.